Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan anak-anak ibu kelas 7. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang persamaan linier satu variabel atau biasa disingkat dengan PLSP. Nah, untuk memahaminya, mari kita simak tayangan berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk materi persamaan linier satu variabel, yang pertama, memahami konsep persamaan linier satu variabel. Yang kedua, menentukan penyelesaian persamaan linier satu variabel. Kemudian, yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linier satu variabel. Langsung saja ke materi yang pertama tentang konsep persamaan linier satu variabel. Untuk memudahkan anak-anak ibu memahami konsep persamaan linier satu variabel, coba pahami terlebih dahulu perbedaan kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat variabel dan belum diketahui nilai kebenarannya. Jadi anak-anak ibu belum bisa menentukan nilai kalimatnya benar atau salah. Sedangkan kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah dapat ditentukan nilai kebenarannya. Jadi kita dapat menentukan apakah kalimat tersebut benar atau salah. Contoh kalimat terbuka. Berapakah jumlah siswa perempuan di kelasmu? Nah, kira-kira berapa jumlah siswa perempuan di kelasmu? Apakah kalimat ini dapat kalian tentukan nilai kebenarannya? Tentu saja belum dapat ditentukan benar atau salahnya. Nah, ini merupakan contoh kalimat terbuka. Kemudian, 2 ditambah sebuah bilangan itu sama dengan 7. Apakah ini dapat kita tentukan nilai kebenarannya? Nah, sama, kalimat ini belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Apakah ini benar atau salah? Karena kita tidak mengetahui sebuah bilangannya ini itu nilainya berapa. Kemudian contoh kalimat tertutup, hasil kali 3 dan 9 adalah 21. Kira-kira apakah kalimat ini bernilai benar? 3 kali 9 berapa anak-anak? Iya, 27. Jadi kalimat ini dapat kita tentukan nilai kebenarannya. Karena hasilnya adalah 21, berarti kalimatnya bernilai salah. Kemudian contoh yang kedua, Tugu Monas terletak di Jakarta. Apakah benar Tugu Monas terletak di Jakarta? Ya, benar. Jadi kalimat ini merupakan kalimat tertutup karena dapat kita tentukan nilai kebenarannya. Bagaimana? Apakah anak-anak ibu sudah memahami tentang kalimat terbuka dan kalimat tertutup? Jadi apa hubungannya kalimat terbuka dan kalimat tertutup ini dengan persamaan linier satu variabel? Persamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan memuat satu variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1. Jadi yang perlu kita ingat adalah persamaan linier satu variabel itu merupakan kalimat terbuka dan dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya memuat satu variabel. Berarti kalau ada 2 variabel, berarti bukan persamaan linier satu variabel. Nah, kemudian pangkat tertingginya adalah 1. Jadi perlu anak-anak ibu ingat apa itu pengertian persamaan linier satu variabel. Bagaimana bentuk umumnya? Bentuk umum dari PLSP ini adalah AX ditambah B sama dengan 0. Di mana A itu adalah koefisien. Jadi A ini adalah koefisien dan X di sini adalah variabel. B-nya adalah konstanta. Variabel itu apa? Nah, variabel adalah peubah yang belum diketahui nilainya. Disimbolkan dengan huruf di sini. Variabelnya adalah X, boleh variabelnya huruf yang lain, tentu saja boleh. Bisa saja X, bisa Y, bisa Z, bisa K, bisa M,
dan lain-lainnya. Jadi tidak harus variabel itu dalam bentuk X. Kemudian, nah kita lihat di sini, manakah yang termasuk ke persamaan linier satu variabel? Ada X tambah Y sama dengan 100, 4X dikurang 2 sama dengan 6X dikurang 8, 13 dikurang 2M kecil dari atau sama dengan 9, X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0, dan M tambah 7 sama dengan 9. Kira-kira manakah yang termasuk persamaan linier satu variabel? Kita lihat yang pertama ini X tambah 10Y sama dengan 100. Apakah menurut anak-anak ibu ini persamaan linier satu variabel? Nah, ini bukan persamaan linier satu variabel. Kenapa kira-kira ini bukan PLSV? Kita lihat di sini. Nah, di sini ada dua variabelnya, yaitu X dan Y. Kita ingat bahwa syarat dari PLSV itu hanya mengandung satu variabel. Sementara di sini ada dua variabel, jadi bukan PLSV. Kita lihat lagi contoh yang kedua. 4X dikurang 2 sama dengan 6X dikurang 8. Apakah ini termasuk PLSV? Ya, ini merupakan PLSV. Tapi di sini kita lihat ada X-nya ada 2 kali ditulis, tidak apa-apa. Yang penting kita ingat bahwa variabelnya hanya ada satu, yaitu X saja, walaupun di sini X-nya ditulis 2 kali. Kemudian yang ketiga, 13 kurang 2M kecil dari atau sama dengan 9. Ini juga bukan PLSV. Kenapa? Karena di sini ada tanda pertidaksamaan, yaitu kecil dari atau sama dengan. Kita ingat bahwa PLSV itu dihubungkan dengan tanda sama dengan. Jadi, yang ketiga ini bukan contoh dari PLSV. Bagaimana dengan X kuadrat kurang 4 sama dengan 0? Ini juga bukan merupakan persamaan linier satu variabel. Ada yang tahu kenapa? Ya, di sini ya, variabelnya itu berpangkat lebih dari 1, yaitu X-nya berpangkat 2. Kemudian contoh yang kelima, M tambah 7 sama dengan 9. Nah, ini merupakan PLSV karena di sini variabelnya berpangkat 1, kemudian variabelnya hanya ada satu, yaitu M, dan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Bagaimana anak-anak ibu? Apakah kalian sudah bisa menentukan manakah yang termasuk persamaan linier satu variabel dan bukan persamaan linier satu variabel? Ibu harapkan semuanya sudah bisa menentukan perbedaan PLSV dan bukan PLSV. Nah, setelah kita dapat menentukan perbedaannya, kita lanjutkan dengan menentukan penyelesaian persamaan linier satu variabel. Kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, X tambah 5 sama dengan 9. Bagaimana kita dapat menentukan penyelesaian dari persamaan linier satu variabel? Nah, di sini kita harus menentukan berapa nilai dari X ini agar nanti kalimat ini X tambah 5 sama dengan 9 ini bernilai benar. Kira-kira menurut anak ibu, berapakah bilangan di sini agar bilangan tersebut ditambah 5 hasilnya sama dengan 9? Ayo, berapa? Ya, penyelesaiannya adalah X sama dengan 4. Kenapa X sama dengan 4? Karena 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, jadi 9 sama dengan 9. Jadi, kalimat ini bernilai benar. Bagaimana kalau kita ganti X-nya dengan 2? Kira-kira 2 ditambah 5 apakah sama dengan 9? Tentu saja kalimatnya bernilai salah. Jadi, 2 bukan penyelesaian dari kalimat X tambah 5 sama dengan 9. Kemudian, kita lihat lagi yang kedua, 3Z ditambah 2 sama dengan 11.
Kira-kira berapakah nilai Z agar kalimat ini bernilai benar? Nah, coba anak-anak ibu. Berapakah nilai Z ini? Ya, penyelesaiannya adalah Z sama dengan 3. Karena 3 dikali 3 ditambah 2 itu sama dengan 11. Nah, sehingga kalimat ini akan bernilai benar. Jadi, agar kalimat ini bernilai benar, Z-nya haruslah sama dengan 3. Nah, untuk menyelesaikan persamaan linier satu variabel ini, ada 2 cara. Kita lihat dulu cara yang pertama untuk menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Soal yang pertama, X kurang 5 sama dengan 12. Untuk cara yang pertama ini, kita hilangkan dulu nilai negatif 5 ini pada ruas yang mengandung variabel, agar di sini hanya tersisa variabel X. Bagaimana cara menghilangkannya, Bu? Nah, di sini 5-nya itu bernilai negatif. Supaya 5-nya menjadi hilang, lawan dari negatif ini adalah positif, berarti kita tambah dengan 5. Jika ruas kiri kita tambah 5, maka ruas kanannya juga kita tambah 5. Jadi di sini kita berlaku adil. Jika ruas kirinya ditambah 5, maka ruas kanannya juga ditambah 5. Negatif 5 ditambah 5 itu sama dengan 0, jadi hanya tersisa variabel X. Jadi X sama dengan 12 ditambah 5 sama dengan 17. Nah, itu dia cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, dengan soal yang sama kita lihat, untuk mendapatkan nilai variabel ini, maka negatif 5-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, agar di sini ruas sebelah kiri hanya tersisa variabel X saja. Jadi X sama dengan, 5-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Kalau yang tadinya dia bertanda negatif, maka pindah ke ruas kanan menjadi positif. Jadi kita tambah dengan 5. Maka X sama dengan 12 ditambah 5, maka didapatkan X-nya sama dengan 17. Bagaimana? Menurut anak-anak ibu, mana yang lebih mudah, cara pertama atau cara yang kedua? Silahkan kalian pilih mana menurut kalian yang lebih mudah untuk menyelesaikannya. Kita lihat lagi contoh soal yang kedua. 2A ditambah 4 sama dengan 16. Untuk cara yang pertama, kedua ruas sama-sama kita kurangkan dengan negatif 4, agar ruas sebelah kiri ini hanya mengandung nilai variabel A saja. Jadi, ruas kiri kita kurang 4, ruas kanan juga kita kurangi 4. 4 dikurang 4, itu hasilnya adalah 0, jadi di sini tersisa 2A, kemudian 16 dikurang 4 sama dengan 12. Nah, di sini ada koefisien di depan variabelnya itu adalah 2. Untuk menghilangkan 2-nya, maka kedua ruas, ini kan 2 kali A. Jadi, 2 ini kita untuk menghilangkannya, kita bagi dengan 2, agar di sini hanya tersisa variabel A saja. Ruas kiri kita bagi 2, ruas kanan juga kita bagi 2. Jadi, 2 bagi 2 itu sama dengan 1, dapat kita tuliskan A saja. Berarti 12 dibagi 2 sama dengan 6. Itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, 2A ditambah 4 sama dengan 16. Jadi di sini 4-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan dari sama dengan, agar di sini hanya tersisa 2A saja. 2A sama dengan 16 dikurang 4. 2A sama dengan 16 dikurang 4 sama dengan 12. Nah, supaya A ini tidak lagi mengandung 2, karena di sini dihubungkan dengan tanda perkalian, maka lawan dari perkalian adalah pembagian. Jadi, kita bagi dengan 2. Ruas kiri dibagi 2, ruas kanan juga dibagi 2. 2A dibagi 2 itu sama dengan 12 dibagi 2. Kita bagi 2 dibagi 2, itu hasilnya adalah A. Dan 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Jadi diperoleh A sama dengan 6. Untuk soal yang ketiga, 6X dikurang 2 sama dengan 3X dikurang 8.
Kita lihat kedua ruas ini mengandung variabel X. Bagaimana untuk menyelesaikannya? Untuk cara yang pertama, nah di sini ruas sebelah kirinya agar tidak lagi mengandung negatif 2, maka kita tambah dengan 2. Ruas kiri ditambah 2, maka ruas kanan juga kita tambah 2. Nah, negatif 2 ditambah 2 itu sama dengan 0. Jadi tersisa nanti di ruas kiri sama dengan 6X. Dan di ruas kanan, negatif 8 ditambah 2 itu sama dengan negatif 6. Jadi 3X dikurang 6. Nah, untuk menghilangkan 3X-nya ini, kedua ruas sama-sama kita kurangkan dengan 3X. Kenapa dikurang dengan 3X? Karena di sini X-nya bernilai positif. Jadi untuk menghilangkannya, kita kurang dengan 3X. Kedua ruas kita kurangi dengan 3X. Maka 6X dikurang 3X. Kalau anak-anak ibu ragu untuk mengurangkan 6X dikurang 3X, bisa kita ilustrasikan dengan 6 ekor ayam dikurang 3 ekor ayam. Jadi tersisanya 3 ekor ayam. Nah, 3X. Jadi ayam tadi kita simbolkan dengan X. Bisa seperti itu ya. Nah, ini di sini 3X dikurang 3X. Maka hasilnya adalah 0. Dan tersisa di sini negatif 6. Untuk menghilangkan 3-nya, karena ini hubungannya adalah perkalian, 3 dikali X, maka kita bagi dengan 3. Kedua ruas dibagi 3. 3X dibagi 3 sama dengan negatif 6 dibagi 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1, jadi kita tuliskan saja X sama dengan negatif 6 dibagi 3 sama dengan negatif 2. Jadi untuk cara yang kedua dengan soal yang sama, yaitu 6X dikurang 2 sama dengan 3X dikurang 8. Nah, di sini kita hilangkan negatif 2-nya di ruas sebelah kiri ya, supaya hanya tersisa 6X saja. Bagaimana cara yang kedua ini? Yaitu kita pindahkan negatif 2-nya ke sebelah kanan. Kalau tadinya dia tandanya negatif, berarti pindah ke kanan itu menjadi positif 2 atau ditambah 2. Nah, negatif 8 ditambah 2 itu hasilnya adalah negatif 6. Jadi 6X sama dengan 3X dikurang 6. Nah, supaya di sini di ruas sebelah kanan hanya tersisa negatif 6, maka 3X ini kita pindahkan lagi ke ruas sebelah kiri. Kenapa 3X-nya yang kita pindahkan? Karena di sini 6X-nya kan bernilai lebih besar ya, koefisien dari X-nya di ruas sebelah kiri. Jadi yang lebih kecil yang kita pindahkan yaitu 3X-nya kita pindahkan. Nah, di sini menjadi kurang 3X karena awalnya di sini adalah positif 3X-nya ya, walaupun tidak ada tanda tambah, ini nilainya adalah positif. Pindah ruas ke sebelah kiri itu menjadi kurang 3X. Jadi 6X dikurang 3X sama dengan sebelah kanannya, karena sudah kita pindahkan 3X, maka hanya tersisa negatif 6. Jadi 6X dikurang 3X, 6 dikurang 3 itu adalah 3. Jadi 3X sama dengan negatif 6. Nah, supaya 3X ini tidak lagi memuat angka 3, ini kan 3 kali X, supaya 3-nya hilang, kita bagi dengan 3. Ruas kiri dibagi 3, maka ruas kanan juga dibagi 3. 3 dibagi 3 itu sama dengan 1, tidak perlu kita tuliskan 1 di depan X-nya, langsung saja kita tuliskan X. Negatif 6 dibagi 3 sama dengan negatif 2. Kita lihat soal cerita yang berkaitan dengan persamaan linier satu variabel. Pak Burhan memiliki sebuah pekarangan berbentuk persegi panjang. Lebar pekarangan tersebut 6 meter lebih pendek daripada panjangnya. Jika keliling pekarangan tersebut 48 meter, tentukan luas pekarangan Pak Burhan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, tentu kita harus mengubah soal cerita ini menjadi bentuk persamaan linier satu variabel. Bagaimana cara mengubahnya? Nah, kita tahu bahwa
panjang pekarangan ini kita misalkan dulu dengan X. Lebar pekarangan tadi pada soal diketahui 6 meter lebih pendek daripada panjangnya. Maka persamaannya menjadi X dikurang 6. Karena tadi panjang pekarangannya X, jadi 6 meter lebih pendek menjadi X dikurang 6. Nah, untuk mencari keliling itu rumusnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Kita masukkan nilai panjang dan lebarnya. Jadi K itu sama dengan 2 dikali panjangnya adalah X, kemudian lebarnya adalah X dikurang 6. Jadi 2 kali X ditambah X dikurang 6 sama dengan 2 dikali, nah ini X ditambah X, 1 ekor ayam ditambah 1 ekor ayam. Nah ini menjadi 2 ekor ayam. Seperti itu ilustrasi untuk menjumlahkannya ya. Boleh anak-anak ibu misalkan ininya dengan ayam. Jadi di sini 2X dikurang 6. Kemudian kita kalikan lagi. 2 dikali 2X itu adalah 4X. Kemudian 2 dikali negatif 6 itu hasilnya adalah negatif 12. Kemudian nilai K ini tadi kan sudah diketahui pada soal, yaitu 48 meter. Jadi ini 48 ini adalah nilai keliling dari pekarangannya. Itu sama dengan 4X dikurang 12. Kemudian agar ruas sebelah kanan ini tidak lagi memuat negatif 12, hanya tersisa 4X, maka kedua ruas kita tambah dengan 12. Karena di sini tandanya negatif ya, jadi kedua ruas kita tambah dengan 12. 48 tambah 12 sama dengan 4X dikurang 12 ditambah dengan 12. Sini negatif 12 ditambah 12 itu adalah 0. Sedangkan 48 ditambah 12 itu sama dengan 60. Jadi 60 sama dengan, di sini hanya tersisa 4X lagi. 60 sama dengan 4X. Agar ruas kanan ini hanya mengandung X saja, ini kan 4 kali X, jadi untuk menghilangkan 4-nya kita bagi dengan 4. Ruas kiri dibagi 4, kemudian ruas kanan juga dibagi 4. 4X dibagi 4 itu sama dengan 1X, langsung saja kita tuliskan X, tidak perlu kita tuliskan satunya. Jadi X sama dengan 60 dibagi 4 sama dengan 15. Jadi X sama dengan 15 meter. Berarti X tadi adalah panjang pekarangan. Panjang pekarangannya adalah 15 meter. Kemudian untuk menentukan lebar pekarangannya, bisa kita cari dengan X dikurang 6 ini. Karena persamaannya kita sudah dapat. Kita lihat ya. Untuk menentukan luas, karena tadi di soal ditanya luas pekarangan, itu adalah panjang dikali lebar. Nah, panjang pekarangannya tadi kan X, X-nya kita dapatkan 15 meter. Kemudian lebar pekarangan, tadi persamaannya adalah X dikurang 6. X-nya tadi 15, berarti 15 dikurang 6, itu sama dengan 9 meter. Jadi, luasnya yaitu panjang kali lebar, yaitu panjangnya 15 dikali lebarnya 9, 15 dikali 9 sama dengan 135 meter persegi. Seperti itu untuk menyelesaikan soal yang berbentuk cerita. Nah, sekarang coba anak-anak ibu kerjakan soal berikut di buku latihannya. Nah, tentukan selesaian dari persamaan linear satu variabel berikut ini. Yang A-nya K dikurang 8 sama dengan 16. Yang B-nya M tambah 5 sama dengan 2M kurang 11, dan C 3X kurang 4 sama dengan 2. Untuk soal berikutnya, suatu bus yang berisikan 40 penumpang berangkat menuju tempat wisata. Sepulang dari tempat wisata, beberapa orang turun terlebih dahulu dan menyisakan 27 penumpang. Apabila X adalah banyaknya penumpang yang turun di tengah perjalanan pulang, buatlah persamaan yang menyatakan keadaan tersebut dan tentukan selesaiannya. Untuk menyelesaikan soal yang kedua, ibu rubah terlebih dahulu soal cerita ini ke bentuk persamaan linear satu variabel, baru bisa menentukan selesaiannya.
Kemudian soal yang ketiga. Nah, di sini kita lihat ada sebuah timbangan. Pada gambar di samping ada jeruk yang sedang ditimbang. Timbangan sudah terlihat setimbang, yang artinya beban di sebelah kiri dan kanan sudah sama. Akan tetapi di bagian kiri timbangan ada 2 kantong plastik yang belum diketahui ada berapa banyak jeruk di dalamnya. Banyak jeruk di dalam kantong plastik kita simpulkan dengan Y. Coba tentukan ada berapa banyak jeruk di masing-masing kantong plastik. Nah, silahkan kerjakan soal tersebut dan tetap semangat belajar untuk masa depanmu yang cemerlang. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat memahami apa yang sudah kita pelajari.